menjelaskan pengertian tentang agribisnis. Secara harfiah, agribisnis terdiri dari dua kata. Yang pertama agri dan yang kedua adalah bisnis. Agri sendiri berasal dari kata agrikultural yang berarti pertanian. Yang kedua bisnis yang mengalami pengertian bisnis sendiri. Menurut pendapat dari Davis dan Goldberg pada tahun 1957, agribisnis memiliki pengertian suatu layanan atau urutan secara terpadu yang terdiri dari subsistem pengolahan sarana produksi, yang kedua pengolahan produksi, dan yang ketiga pemasaran, yang keempat adalah pengolahan pemasaran hasil produksi tersebut. Selanjutnya, agribisnis sendiri terdiri dari 5 subsistem. Yang pertama, subsistem agribisnis hulu yang memiliki pengertian suatu subsistem agribisnis yang menjelaskan tentang sarana dan prasarana dari agribisnis. Yang kedua adalah subsistem usaha tani yang memiliki pengertian adalah suatu subsistem dari agribisnis yang secara keseluruhan terdiri dari secara kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertanian. Yang ketiga adalah subsistem pengolahan hasil produk yang memiliki pengertian dari sebuah cara atau urutan yang kegiatannya kepada ke pengolahan produk itu sendiri. Yang keempat adalah subsistem pemasaran produk yang memiliki pengertian suatu aktivitas yang terdiri dari pemasaran mulai dari pengepakan sampai ke penjualan. Yang kelima adalah subsistem agribisnis penunjang, memiliki pengertian sebuah subsistem agribisnis yang menunjang segala semuanya yang ada di agribisnis, mulai dari kegiatan ekonomi ataupun sosial yang ada di agribisnis itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan produktif yang dapat menciptakan suatu kegunaan, yaitu proses menambah nilai guna dari barang dan jasa tersebut. Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, barang yang secara umum lebih bermanfaat, misalnya bibit kayu diubah menjadi singkong dan hidup agar nilai jualnya Dua, ketentuan tempat atau place utility. Dengan contoh, sayuran yang ada di ladang dipindahkan ke pasar tradisional atau pasar modern agar lebih berguna, lalu dipindahkan ke rumah konsumen. Yaitu kegunaan waktu atau time utility. Ini merupakan kegiatan untuk menambah kegunaan suatu barang dalam jangka waktu atau periode yang cukup lama. Misalnya udang yang baru dipanen akan dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Ini memerlukan beberapa cara. Contohnya pembekuan. Ini dapat mengakibatkan lamanya produk tersebut dapat dikonsumsi namun dalam keadaan tetap segar. Yang keempat, penggunaan milik. Kegiatan yang menyebabkan bergunanya suatu barang karena terjadi proses pemindahan kepemilikan dari pihak ke pihak lain. Misal, pertama dimiliki produsen, lalu dimiliki pedagang, lalu dimiliki konsumen. Pemasaran terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pertukaran yang berupa penjual dan juga pembeli. Fungsi yang kedua, fungsi fisik yang berupa pengelolaan, penyimpanan, dan juga pengangkutan. Yang ketiga, fungsi fasilitas yang berupa standarisasi dan grading, penanggungan risiko, dan yang terakhir, reformasi pasar. Saluran pemasaran yaitu rute yang dilalui oleh produk pertanian. Ketika produk tersebut bergerak di bidang farm gate, yaitu petani, produsen, ke pengguna atau juga pemakai. Saluran pemasaran mengatasi kesenggangan waktu, tempat, dan juga kepemilikan yang memisahkan produk dari produsen ke pengguna. Contoh saluran pemasaran produk primer yaitu umbi jalar. Saluran pemasaran pada produk ini adalah produk dari hasil usaha tani yang langsung dijual setelah panen tanpa adanya proses pengolahan, yaitu dari produsen ke penjual.
Contoh yang kedua, yaitu contoh saluran pemasaran produk olahan, yaitu hasil dari subsistem pengolahan. Produk ini menggunakan bahan baku hasil usaha tani, kemudian mengalami proses pengolahan, lalu kemudian dijual yaitu dari produsen ke agen, pedagang, serta pengecer. Proses pengantaran dari produsen sampai pengecer disebut dengan lembaga pemasaran. Terdapat beberapa subsektor dalam pertanian memiliki pemasaran yang berbeda-beda. Contoh yang pertama yaitu pemasaran subsektor peternakan dan sapi. Berdasarkan info yang kami peroleh bahwa pemasaran dimulai dari pemilik sapi langsung dijual kepada pengusaha jagal. Jadi menggunakan sistem pemasaran langsung. Namun pemasarannya tidak berhenti sampai di situ. Pengusaha jagal mengolahnya menjadi daging sapi, kulit sapi, tulang sapi dan lain-lain. Lalu dijual langsung ke konsumen akhir atau bisa ke pabrik pengolahan yang lebih besar atau industri rumah makan. Untuk contoh yang kedua, yaitu pemasaran pada subsektor kehutanan. Sesuai info yang kami dapat, pemasarannya yaitu yang pertama dari pemilik kayu, kemudian diserahkan pada pedagang kayu, lalu diolah oleh industri plywood untuk menghasilkan output untuk dijual kembali. Output yang dihasilkan berupa lemari, meja, dan lain-lain. Jika output sudah didapat, bisa langsung dijual kepada konsumen, atau bisa juga dijual melalui distributor untuk dijual kembali kepada konsumen.